Assalamualaikum sahabat ternak Babeh. Hari ini Babeh bertandang ke PT Win Agrijaya, produsen pakan konsentrat untuk ternak. Nah, di mari dibuka kerjasama untuk menjadi distributor. Ataupun boleh nih kita pakai merek kita sendiri dengan pakan konsentrat yang diproduksi sama PT Win Agrijaya. Wah, penawaran yang mantep nih. Nyok ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ade Suandi, selaku Komisaris Utama PT Win Agrijaya yang beralamat di Jalan Raya Ciseeng, nomor 89, Kabupaten Bogor. Sehari-hari saya tuh di bidang pemotongan hewan, RPH lah, rumah potong hewan. Kebetulan jenisnya itu hewan sapi kita. Sapinya pun dari impor Australia, digemukan di sini lalu kita potong untuk kirim ke pasar-pasar tradisional. Kita mencari peternak-peternak yang butuh bimbingan kita, terutama pakan yang dari kita buat, sehingga peternak itu mengerti cara berternak, cara memberi pakan. Intinya kita hanya tidak menjual pakan, intinya kita memberi semacam pelatihan untuk cara berternak lah. Awal mula saya kan tadi saya bilang di RPH, sapi itu membutuhkan konsentrat. Gitu. Nah, konsentrat ini kita dikirim dari supplier kita. Nah, saya berpikir alangkah baiknya sih kalau membuat pakan sendiri. Disitulah terbentuknya pakan. Akhirnya saya bertemu dengan teman-teman yang kebetulan punya basic untuk membuat pakan dari background yang sudah terbentuk dari awal mulanya. Nah, terbentuklah perusahaan Win ini sehingga kita bentuk pada bulan Oktober tahun 2020, tapi belum berbentuk PT, masih berjalan apa adanya, dan kita bakukan dalam bentuk PT itu sesuai ADART tanggal 26 Januari tahun 2021. Kita di sini bisa memaksimalkan kurang lebih itu 15 ton per hari untuk konsentrat. Kita di sini ada khususnya ruminansia ya, itu ada untuk sapi, kambing, domba, unggas juga ada, ikan juga ada, terutama probiotik untuk ikan kita buat juga. Untuk pakan kelinci kita buat, kita pernah buat untuk pakan kucing juga. Ya, oke. Untuk bisnis pakan ternak, ya paling pahit itu kita awal-awal pembentukan, Pak. Itu kita pergi pagi, pulang pagi bahkan ke seluruh peternak-peternak, tempat-tempat yang tidak lazim untuk orang tempat jalani, contoh di gunung-gunung, bukit-bukit, karena peternak tuh biasanya itu di tempat-tempat yang sepi, gitu. Yang pertama. Yang kedua, soal bahan baku, itu kadang kita kesulitan karena di Indonesia itu terdapat cuaca panas, hujan. Nah, musim hujan itulah kita kesulitan untuk mencari bahan baku. Itu karena contohnya semacam onggok, kulit kopi. Jadi kita sulit bahan-bahan yang kering bagus gitu, karena mereka menjemur masih pakai bantuan sinar matahari. Itu sangat sulit. Itu kita harus benar-benar berpikir bagaimana cara bahan baku itu untuk diganti dengan bahan yang lain. Gitu. Itu sangat harus dipikirkan. Gitu. Pengalaman manis, jujur ini bukan di bidang saya seharusnya. Gitu. Saya di bidangnya hukum ekonomi syariah, tapi kenapa terjun di ternak? Gitu. Itu sangat ilmu baru yang sangat bermanfaat buat saya. Gitu. Karena ini dapat meningkatkan ekonomi secara menyeluruh.
bahkan seluruh Indonesia bisa kita bantu untuk ilmu ini. Gitu. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk kategori dari bawah sampai ke atas. Karena beternak itu butuh hobi awal mula. Kalau tidak ada kesukaan kita dengan ternak, itu agak sulit beternak. Makanya kita merasa bahagia gitu, bertemu dengan makhluk-makhluk seperti hewan ini, jadi merasa bahagia terus karena merasa tersentuh dengan hewan itu. Jadi menimbulkan bisnis yang bahagia menurut saya. Untuk sahabat yang ingin menjadi distributor produk kami, nanti bisa konsultasi dengan kita di sini. Bagaimana caranya, mau produk seperti apa, dengan harga yang seperti apa, kita semua bisa serba custom. Jadi semua kita bikin custom sesuai keinginan untuk distributor yang akan berjualan nanti. Gitu. Karena peluang ini menurut saya terbuka lebar. Kita di Indonesia ini peternak itu sangat banyak, tetapi jarang terjamah ke pelosok-pelosok. Contoh dari kita di sini menjual ke Jawa itu eh, sangat jauh untuk jarak, sehingga sangat terbuka untuk distributor daerah Jawa. Gitu. Tentu dengan bersaing harga kalau dengan adanya distributor. Oke, jadi kita PT Winagar Jaya ini terbuka untuk para peternak untuk menjualkan produk-produk kita, terutama dengan contohlah maklon gitu. Kita bisa maklon di sini, mereka bisa membuat merek sendiri dengan kreasi mereka. Nah kita buatkan di sini, gitu. Jadi kita bisa masuk ke tempat mereka dengan harga yang sangat kompetitif dengan kompetitor. Gitu. Jadi sangat menurut saya sangat menarik. Jadi mereka bisa menjual produk dengan merek sendiri, tapi dengan maklon di kita. Gitu. Untuk kawan-kawan, marilah kita bersama-sama memajukan peternakan Indonesia. Kita sangat menyambut baik ketika para kawan-kawan ini untuk bergabung dengan kita di sini untuk memajukan peternak-peternak kita. Marilah bersama PT Winagar Jaya kita sukseskan peternakan kita agar lebih maju. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Arif Firdaus. Saya sebagai Direktur Utama di PT Win Agri Jaya yang bertempat di Jalan Raya Pasar Ciseeng, Bogor. Job desk saya sebenarnya lumayan kompleks ya. Selain dari Direktur Utama, saya juga menjadi formulator. Kayak gitu loh. Saya menjadi formulator, di mana formulator ini saya memformulasikan beberapa pakan atau enggak beberapa bahan baku untuk menjadi pakan. Contohnya pakan sapi, pakan domba, pakan kambing, sapi perah, sapi daging, domba fattening, kambing perah ataupun kambing fattening. Seperti itu. Nah, selain itu satu lagi saya kita juga di sini memproduksi pakan unggas ya, khususnya si bebek kayak gitu loh. Selain itu kita produksi juga pakan kelinci ataupun ikan. Nah, untuk bahan-bahannya itu kita lumayan banyak ya. Kita masuk ke bahan makro dulu aja. Bahan makronya itu untuk ruminansia kita pakai onggok, kulit kopi, bunggil sawit, bunggil kopra, SBM, soybean meal, DDGS, terus CGF,
Terus ada lagi dedak, polar, molases kayak gitu. Untuk bahan mikronya sendiri ada DCP, MDCP, CaCO3, NaCl, premix kayak gitu loh, dan lain-lain. Kalau misalnya bahan-bahan baku itu paling jauh kita dari Sulawesi, paling jauh. Itu biasanya kita Sulawesi itu kirim bungil kopra, Pak. Karena bungil kopra Sulawesi, mungkin teman-teman semua media yang nonton ini paham. Bungil kopra Sulawesi masih nomor one dibanding pulau-pulau lain. Kalau misalnya untuk kandungan protein ya, ataupun nilai nutrisi ya Pak. Nilai nutrisi itu kita kalau misalnya di ruminansia ada beberapa macam tipe, dari mulai protein rendah hingga protein tinggi. Nah, kenapa kita buat sedemikian banyak itu, karena saya yakin di setiap kandang itu metode pemberian pakannya beda. Ada yang ditambah ampas tahu, ada yang ditambah ampas tempe, ada yang nggak ditambah ampas tahu dan ampas tempe gitu loh. Nah, salah satunya salah satunya yang ditambah ampas tahu, yang ngapain? Ampas tahu kan protein tinggi nih Pak nih. Yang ngapain pakai konsentrat yang proteinnya tinggi juga, kan sudah di compare sama proteinnya ampas tahu atau enggak ampas tempe kayak gitu. Nanti kita arahkan gitu loh. Makanya setiap ada customer konsultasi sama kita gitu loh di sini, selalu saya tanya di sana pakai pakan apa sebelumnya, di sana pakai bahan baku apa aja gitu loh, supaya pertama itu tidak over budget untuk feeding Pak, kayak gitu. Kalau unggas kita masukin di 20 sampai 22 Pak. Kalau ikan itu di 28 sampai 31. Ruminansia itu kita ada yang dari 11% protein hingga di 19,5 sampai 20%. Sapi, kambing, domba sama-sama ruminansia. Cuman bedanya adalah fattening dan breeding. Fattening, breeding, dan perah, Pak. Kalau misalnya produk di sini, kita ada yang ready stock untuk produk-produk yang sudah ada di list harga. Di list kayak gitu loh. Itu kita ready stock. Tapi kalau misalnya yang custom, itu per PO, Pak. Jadi yang custom ini ada beberapa farming yang belum ada manajemen feedingnya. Nah, itu kita bisa masuk ke situ untuk manajemen feeding. Nah, manajemen feeding itu meliputi nilai cost dari feeding tersebut, terus kita bisa menghitung untuk fokus di nilai nutrisi yang akan si ternak ini serap. Kayak gitu loh. Nah, itu kan custom tuh. Kalau custom itu by PO, Pak. Jadi PO dulu 3 hari sebelumnya kita bikinin, baru kita kirim ataupun diambil. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu biasanya ada biaya, tergantung jauh atau dekat, tergantung banyak dan sedikitnya ternak, kayak gitu. Kalau misalnya biayanya berapa, itu bisa diobrolin lah, kayak gitu. Sumatera Barat pernah, Jawa Timur pernah, itu doang tuh yang paling jauh. Pahit dulu, oke. PT Win Agrijaya kan kita kan bergerak di feed mill and trading Pak. Maksudnya trading ini kan kita trading bahan baku nih. Nah, pengalaman pahitnya yang paling banyak adalah di trading, di mana kita belanja, katakanlah yang tadi saya bilang, kita belanja di Sulawesi ataupun di Kalimantan, ke sini katakanlah kita belanja 5 kontainer nih untuk masukin ke beberapa feed mill. Nah, ternyata sampai feed mill tersebut ditolak gitu loh. Nah, itu pahit. Ditolak. Nah, itu langsung balik ke sini. Nah, saya kalau misalnya balik ke sini kan HPP-nya udah lain tuh, Pak.
Kayak gitu. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang pahit, ditolaknya sama Feedmill gitu karena speknya kurang 0% aja itu udah pasti ditolak. Kayak gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, eh kita nge-sub PO orang, kita masukin PO orang di mana PO orang tersebut tiba-tiba hilang. Kita pernah punya pengalaman 3 kontainer hilang, bungkil sawit, bungkil kopranya 1 kontainer hilang. Dan orangnya juga masih hilang sekarang. Kayak gitu, itu pengalaman pahitnya, Pak. Pengalaman manis, nah ini yang ditunggu-tunggu pasti nih, yang pengalaman manis. Pengalaman manisnya itu kadang-kadang ya, dari penolakan-penolakan itu ya, dari penolakan-penolakan bahan baku segala macam gitu loh. Nah, itu kan kita bongkar nih di sini nih. Kita bongkar di gudang, dengan asumsi itu bukan karena busuk ya barangnya ya, itu karena katakanlah selnya tinggi untuk bungkil sawit atau segala macam kayak gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, kita bongkar di sini, di mana saat itu kita belanja lagi murah, kita bongkar di sini berkontainer-kontainer, ternyata makin ke sini harganya makin naik gitu loh. Nah, di situ tuh kita mulai panen tuh, Pak. Nah, kita beli murah, kita jual mahal karena kan kita ngikutin harga pasar. Kayak gitu. Kita nggak mungkin ngejual harga murah sendiri gitu loh, kesian yang lain. Betul marginnya, Pak. Pasti ada hikmah tuh. Oke, motivasi untuk para calon peternak atau yang sudah berjalan nih Pak nih ya. Sebenarnya beternak itu mudah. Yang penting kita harus fokus. Nah, fokus dalam arti apa? Kita mengetahui apa yang diinginkan oleh si ternak. Kayak gitu loh. Cukup enggak nih kandungan pakan yang dikasih, cukup enggak nih makanan yang dikasih itu pertama untuk apa? Untuk si ternaknya sendiri gitu loh. Kayak gitu, untuk perkembangan si ternaknya sendiri. Terus kalau misalnya menemukan kegagalan, ya namanya juga orang berjalan, Pak. Pasti ada jatuhnya gitu loh. Cuman gimana caranya mau cepet bisa lari kalau misalnya jatuh sekali udahan. Kayak gitu loh. Jadi bangkit lah, harus bangkit gitu loh. Jatuh sekali wajar, jatuh 2 kali wajar. Yang penting kenapa kita jatuh gitu loh. Kenapa kita bisa seperti ini, kenapa kemarin seperti ini. Nah, itu kita formulasikan, jangan sampai ke situ lagi. Yang pertama itu, yang kedua itu, yang ketiga banyak-banyak ngobrol sama orang, sama temen-temen, sharing, bertukar pikiran. Saya mau ini nih gimana? Udah belum gitu loh. Nah, itu cara untuk mempercepat kita supaya bisa lari, supaya bisa expand di dunianya para peternak semua. Peranan kita terhadap para peternak, khususnya para peternak pemula ya, mungkin masih bingung untuk memberikan berapa kilo pakan untuk ruminansia dulu nih. Berapa kilo untuk pakan konsentratnya, berapa kilo untuk hijauannya gitu. Mungkin pada bingung di situ. Insya Allah kalau misalnya teman-teman sowan ke sini, silaturahmi ke sini, kita ngobrol bareng, duduk bareng, ngopi bareng gitu loh. Nanti tips-tipsnya saya kasih tahu kayak gitu loh. Nanti kita kasih tahu, kita kasih arahan kayak gitu loh. Nanti juga kita kasih arahan untuk yang belum mulai berbisnis, baru cinta kepada ternak, tapi belum tahu nih untuk ternak apa. Nah, kita arahkannya ini bagusnya kemana gitu loh. Ada jangka bisnis panjang, jangka bisnis pendek. Nah, nanti kita juga kasih tahu soal itu. Nanti kita kasih tahu juga soal resiko-resikonya gitu. Nanti kalau misalnya oke nih segala macam sudah oke, nanti kita buat RAB-nya nih Pak, Bapak harus menyediakan segini untuk ininya, untuk ininya, untuk ininya. Biar nanti nggak ngeblank pada saat di jalan gitu loh.
Nah, rencana-rencana untuk menjadikan farming ini supaya cepat berjalan juga terencana gitu loh, nggak ngawur ke sana ke sini nggak kayak gitu, nggak.